Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawir Wahyu, kelas manajemen 20E, NIM 10572116320, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis untuk menjelaskan materi dengan judul Peramalan dengan Teknik Dekomposisi. Salah satu teknik peramalan yang dapat digunakan adalah teknik dekomposisi. Dekomposisi dapat diartikan memecah data time series atau data deret berkala. Pemecahan ini yang menjadi dasar dari teknik dekomposisi, yaitu memecah data menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen dari data time series secara terpisah. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk membantu agar terjadi peningkatan ketepatan peramalan. Selain itu, pemisahan ini juga membantu analisis atau peramal dalam memahami perilaku data time series lebih baik. Metode dekomposisi juga dikenal dengan metode deret waktu. Data deret waktu atau time series adalah data yang disusun sesuai dengan urutan waktu, baik beberapa hari, minggu, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Artinya, urutan waktu ini memiliki pola gerakan yang dapat diikuti dan diketahui. Pola gerakan dapat bermacam-macam. Apakah pola yang dulu naik, lalu pada waktu yang akan datang, pola gerak datang kembali naik, atau bisa juga sebaliknya. Pola gerakan data bisa juga berulang, berfluktuasi, atau bisa juga tidak teratur. Jika kita berusaha memahami data dengan cara melakukan peramalan dengan memodelkannya, sekaligus akan sangat sulit, sehingga perlu diadakan pemecahan data ke dalam 4 komposisi, yaitu trend atau T, variasi musim atau S, variasi siklis atau C, dan variasi random atau I, yang kesemuanya disebut komponen data berskala atau time series. Artinya, masing-masing komposisi ini akan dicari satu persatu, lalu setelah itu akan digabung kembali untuk menjadi forecast atau ramalan. Untuk lebih lanjut, mari kita membahas 4 komponen tersebut. Yang pertama adalah tren. Tren atau dapat disebut juga tren sekuler adalah salah satu alat analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. 1. Tren linear. Tren linear dapat diartikan jika dapat deret waktu digambarkan dalam suatu plot mendekati garis lurus. Dalam tren linear ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu tren dengan metode tangan bebas atau freehand. Tren dengan metode tangan bebas merupakan metode yang sangat sederhana karena tidak memerlukan perhitungan-perhitungan dengan formulasi tertentu. 2. Tren dengan metode setengah rata-rata. Tren dengan metode setengah rata-rata adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan rata-rata data yang ada dengan membagi data menjadi 2 bagian. 3. Tren dengan metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil menggunakan persamaan garis lurus. Garis yang paling sesuai untuk menggambarkan data berskala adalah garis yang jumlah kuadrat dari selisih antara data tersebut dari garis trennya terkecil atau minimum. 4. Tren momen. Tren momen merupakan salah satu metode tren linear dengan menggunakan metode matematis. Penentuan tahun dasar dilakukan pada awal periode, dan terakhir adalah mengubah persamaan tren. 2. Tren non-linear. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas penggunaan tren linear. Namun, selain tren linear, terdapat pula metode non-linear. Tren non-linear adalah tren dengan variabel dengan pangkat, bukan pangkat 1. Ada 2 metode yang dapat digunakan, yaitu tren parabolik dan tren eksponensial, dengan penjemaran sebagai berikut. 1. Tren parabolik atau dikenal dengan sebutan tren kuadrat adalah tren dengan variabel X berpangkat paling tinggi 2 sehingga akan menghasilkan garis tren melengkung. 2. Tren eksponensial adalah tren nonlinear yang biasa disebut dengan tren logaritma karena nilai persamaan dihitung dengan menjadikan nilai persamaan ke dalam bentuk logaritma. Jadi nilai A dan B diganti menjadi log A dan log B untuk dilihat perubahan relatifnya. B. Variasi musim. Variasi musim merupakan salah satu komponen dalam metode dekomposisi. Pentingnya memahami variasi musim karena dalam satu periode waktu, misalnya 1 tahun, memiliki variasi yang berulang. Misalnya permintaan baju sekolah ketika tahun ajaran baru, meningkatnya permintaan tiket ketika musim liburan. Untuk mengetahui adanya pola variasi musim suatu data berkala, maka komponen lain seperti tren, variasi siklis, dan variasi random harus dihilangkan.
Pola variasi musim akan dinyatakan dalam indeks yang disebut indeks musim. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam variasi musim, antara lain metode rata-rata total, metode rata-rata sederhana, metode persentase terhadap tren, dan metode persentase terhadap bergerak. C. Variasi siklis. Variasi siklis adalah pola perubahan suatu hal fluktuasi naik dan turun dengan periode yang stabil dalam jangka panjang. Variasi siklis dihitung dalam bentuk indeks. Adapun langkah untuk menghitung variasi siklis dengan cara 1. Mengetahui data asli Y, bab 3 peramalan dengan teknik dekomposisi 101. 2. Menghitung nilai tren. 3. Menghitung indeks musim. 4. Menghitung nilai normal yaitu TCI sama dengan Y per S. 5. Menghitung faktor siklus dengan cara mengeluarkan pengaruh tren yaitu CI sama dengan TCI per T. Dan terakhir, menghitung indeks siklus dengan melakukan metode rata-rata bergerak pada data CI. Variasi random adalah variasi berupa gerakan tidak beraturan yang terjadi secara tiba-tiba dan sukar diperkirakan. Adapun langkah untuk menghitung variasi random yaitu melakukan tabel dengan cara 1. Menghitung indeks siklis atau CI. 2. Menentukan jumlah tertimbang nilai siklis atau C. Dan yang ketiga, menghitung nilai variasi random. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Billahi fasibilil haq, fastabaqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.